Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia kajian Muslimat NU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja berada, bertemu kembali dengan saya Hajjah Mislahah, Daiyah Muslimat NU NTB. Pada kesempatan ini akan menyampaikan kajian dengan tema orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar setia kajian Muslimat NU yang saya muliakan, telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keagungan, musim berkah, di mana dibukanya pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Di dalamnya setan terbelenggu. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak pahala bagi orang yang mau melaksanakan ketaatan, seperti membaca Al-Quranul Karim dan memahami maknanya, mengerjakan sholat malam, bertasbih dan beristighfar dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan duduk, keadaan berdiri, keadaan berjalan, maupun dalam keadaan berbaring. Sungguh orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang menang dan sangat beruntung pada bulan Ramadan ini. Namun para pendengar, ada satu golongan yang melakukan kebalikan dari hal tersebut di atas. Mereka menyia-nyiakan waktu-waktu mereka untuk ngobrol, menggibah, namimah, dan berbuat akhlakus sayyi'ah, serta bermalas-malasan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Orang-orang inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang rugi pada bulan yang penuh keagungan ini. Di antara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini, yang pertama para pendengar, mereka yang berpuasa tidak dengan iman dan ihtisab. Mereka berpuasa karena riya, ingin dipuja dan dipuji, dan hanya mengikuti kebiasaan di mana tempat mereka berada. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mafhum khalafah dari hadis di atas para pendengar, bahwa siapapun yang berpuasa yang tidak karena iman dengan ihtisab, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan jika seseorang tidak diampuni pada bulan Ramadan ini, sungguh orang tersebut sangat rugi sekali, karena tidak semua orang bisa menikmati bulan yang penuh berkah ini para pendengar. Yang kedua, mereka yang meninggalkan sholat malam karena malas dan merasa berat untuk bangun menjalankan ibadah ini. Mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya. Padahal waktu yang paling afdol adalah melaksanakan ibadah pada malam hari bulan Ramadan. Memang melaksanakan sholat pada malam hari para pendengar bukanlah hal yang mudah bagi beberapa orang. Karena sholat malam ini mempunyai
satu hal keistimewaan di mana bagi orang yang rutinitas melakukan itu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para sahabat Nabi terdahulu. Yang ketiga, mereka yang senantiasa berakhlaqus sayyi'ah. Dalam berpuasa, orang tersebut menjauhkan segala hal-hal yang disenangi oleh Allah dan banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengingatkan kita dalam beberapa Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, dan Rasulullah pun bersabda kepada kita, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahli falaysa lillahi khajatun bi an yada'a ta'amah wasarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengerjakannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi marilah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita berakhlakul karimah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Semua pahala kebaikan kita akan dilipat gandakan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Yang keempat, para pendengar, mereka yang menyia-nyiakan waktu-waktu bulan Ramadan dengan tidur dan lalai, berleha-leha mendengarkan dan menonton hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Padahal waktu-waktu yang sudah kita lalui, para pendengar, dan semua apa yang ada di anggota badan kita selama kita hidup akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memperingati kita dalam surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Subhanallah, para pendengar. Marilah kita gunakan waktu-waktu kita, lebih-lebih bulan Ramadan ini, dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang beruntung, tidak rugi, dan sia-sia waktu kita. Semua yang kita lakukan dalam keseharian aktivitas kita, marilah kita niatkan untuk ibadah semata-mata, bukan karena yang lain. Bukan karena tetangga-tangga kita, bukan juga atasan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang termasuk orang yang rugi dalam bulan Ramadan adalah mereka yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu dan enggan berjamaah. Sholat 5 waktu merupakan tiang agama bagi agama kita Islam. Dan perbandingan antara sholat sendirian dengan berjamaah, para pendengar, sungguh jauh sekali perbedaannya, 1 berbanding 27 derajat. Sholat 5 waktu, marilah kita tegakkan dimanapun kita berada. Baik kita berada di rumah kita, berada di lingkungan masyarakat, maupun kita berada di dalam dunia kerja kita. Marilah kita bersegera untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dalam keadaan dan dimanapun kita berada, agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi pada bulan Ramadan ini. Yang keenam, yaitu mereka yang merusak puasanya dengan sengaja membuatnya batal.
Siapakah dia, para pendengar? Apa yang dia lakukan? Ternyata mereka berjima di siang hari, makan dan minum, dan merusak pahala puasa mereka dengan berdusta, hasad, mengejek, menghina, berkata kotor, bahkan tabarruj, dan sebagainya. Itu semua disebabkan karena lemah imannya seseorang dan kurang dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana agar puasa kita tidak seperti itu, para pendengar? Tentu kita harus lebih banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan agama kita. Karena apa? Puasa ini merupakan ibadah yang sangat spesial sekali dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan sebulan dalam 1 tahun. Dan marilah kita jaga semua yang membatalkan puasa kita ini dengan banyak-banyak belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bagaimanapun. Yang ketujuh, yaitu mereka yang bersemangat di awal bulan Ramadan untuk berniat bertaubat dan beristiqomah, namun kemudian terhenti karena lemah semangat, lalu berpaling dari niatnya itu, dan bahkan hilang tak berbekas, dan memulai dengan kebiasaannya bersendaguru dan sia-sia. Bukankah kita, para pendengar, sebelum Ramadan datang, bahkan setahun yang sudah lewat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku agar aku bisa sampai ke Ramadan tahun berikutnya. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan agar aku bisa beristiqomah dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Sekarang Allah sudah mengijabah, mengabulkan doa kita, tetapi kenapa kita masih lalai, para pendengar? Kalau kita perhatikan, ternyata hal tersebut kita tidak bisa terlepas dari 3 hal yang mempengaruhi, sehingga apa yang kita niatkan bulan Ramadan bisa amburadul. Yang pertama adalah lingkungan keluarga kita. Yang kedua, lingkungan tempat kita tinggal bermasyarakat. Yang ketiga, lingkungan kerja kita. Nah, marilah kita kemas ketiga hal ini sehingga bisa kita menjalankan Ramadan kita sesuai dengan niat kita pada awal bulan Ramadan. Kita kemas dengan silaturahmi, kita kemas dengan keteladanan, kita kemas dengan kajian-kajian yang ada di dalam lingkungan kemasyarakatan kita, sehingga apa yang kita niatkan kita bisa seperti yang kita harapkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in ma nawa. Jadi apa yang kita niatkan itulah yang kita dapat. Marilah kita tempuh Ramadan ini dengan penuh keimanan, para pendengar. Dan yang terakhir adalah mereka yang meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan, tidak membacanya, tidak mempelajari maknanya, dan tidak merenungi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Padahal Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24 yang berbunyi, "Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjadi orang yang selalu beruntung dalam kehidupan ini, jangan menjadi orang yang merugi. Mari kita manfaatkan waktu-waktu kita sebaik-baiknya, sebab semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan peringatan Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr yang berbunyi, wal asri
Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling sehat menasihati supaya taat dalam kebenaran, dan saling sehat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Surat Al-Asr ini merupakan sebuah surat dalam Al-Quran yang sangat pendek dan mudah dihafalkan, dan banyak orang muslim yang menghafal surat ini. Tapi sayang sangat sedikit sekali di antara kaum muslimin yang dapat memahami. Padahal meskipun surat ini pendek, memiliki kandungan yang sangat luar biasa mendalamnya. Sampai-sampai Imam As-Syafi'i radhiyallahu rahimahullah berkata, "Lau tadabbaran nas hazihi surata lawa sa'athum." Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal ini mencukupi untuk kehidupan selanjutnya sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud perkataan Imam Syafi'i ini, surat ini sangat cukup para pendengar untuk mendorong kita semua memegang agama Allah dengan beriman dan beramal soleh, serta berdakwah kepada siapapun yang dekat dengan kita, terutama keluarga kita dan orang-orang terdekat kita, agar ia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar atas semua ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Pendengar yang dirahmati Allah, betapa banyak manusia melewatkan dengan kesempatan ini. Maka marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah agar amal-amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dan bertawakal kepadanya, dan jangan menyia-nyiakan waktu kita agar kita menjadi orang-orang beruntung, tidak menjadi orang-orang yang merugi seperti orang-orang yang di atas. Dan mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang barokah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.